Sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak, mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara kok perlakuannya berbeda. Soal P3K yang akhir-akhir ini banyak dikomentari itu. Ya memang bagus kalau BGN bisa mengangkat P3K bagi SPPI, ahli gizi, accounting, bagus tuh. Karena di dalam ketenagakerjaan kita yang menjadi concern juga Komisi 9, bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status. 3 hal itu, kalau ingin ketenagakerjaan kita baik. 1 perintah, 2 upah, 3 status. Nah, posisi SPPI, ahli gizi, accounting itu adalah hubungan pemberi kerja dan pekerja dan harus memenuhi 3 hal ini. Maka tepat sekali kalau masuk di P3K karena itu bagian dari PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu Pak, jadi ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan statusnya harus jelas, baik. Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil, kan para nakes dan para guru protes yang sudah mengabdi lama. Dan itu bukan wilayah kita di Komisi 9. Ini PR Bapak juga. Jadi saya berharap ini memiliki efek domino bagi Presiden untuk menyelesaikan seluruh P3K yang ada di tenaga guru dan tenaga kesehatan. Bapak harus meyakinkan itu juga dengan Presiden. Kalau tidak, nanti protesnya berlanjut-lanjut tuh. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak, mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara, kok perlakuannya berbeda, kan menjadi tidak adil. Ini Pak, nah, Pak Kepala BGN kalau nanti ketemu Presiden ya sudah mampu meyakinkan merekrut P3K bagi tenaga SPPG, sebaiknya juga di-BCI lah Presiden untuk komitmen juga pada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Yang lain-lain saya kira teman-teman sudah mengkritisi keracunannya kenapa nggak dilaporkan. Kan Bapak bilang 0, 2026 ada keracunan lagi. Dan prediksi keracunan pasti akan meningkat terus Pak, karena ya data Bu Irma tadi sudah disampaikan. SLAS belum, akreditasi belum, sementara dia sudah operasional. Ini kan ibarat SIM-nya belum lengkap, mobilnya belum terlalu bagus, tapi diminta tempur di Formula F1 sama dengan mobil Ferrari, pasti nabrak-nabrak Pak. Ya ini perhatian kita semua. Jadi banyak hal yang kita selesaikan, kami hanya ingin mengkritisi. Bagi kami ini program kerakyatan yang harus didukung. Nggak ada alasan untuk, tapi tata kelola teknis yang terus akan kita pantau dan Komisi 9 punya tanggung jawab moral untuk itu, bagian dari kerjasama kolektif kita, dan mudah-mudahan di 2026 BGN MBG ini tambah baik. Saya kira itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak Edi. Mohon Bapak Ibu anggota untuk melihat waktu bicara ya. Selanjutnya Pak Surya Utama, bersiap Bu Neng EM. Yang viral. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pimpinan dan anggota Komisi 9 yang saya cintai dan juga Pak Kepala BGN dan seluruh jajaran. Jadi beberapa waktu yang lalu beredar viral di sosial media ada makanan yang tidak layak dari sebuah SPPG, disebut nama SPPG-nya di Tangerang. Dan ada bukti fotonya. Tapi beberapa hari kemudian beredar lagi sebuah video lagi yang memperlihatkan bahwa ternyata ada dugaan sabotase di SPPG yang dituduhkan di sosial media yang beredar di hari sebelumnya. Nah, pada saat itu saya penasaran, saya telusuri gitu kan.
Dan ternyata setelah ini yang dari pengakuan dari yang yayasan yang ada di sosial medianya adalah setelah ditelusuri dari CCTV-nya, ternyata foto yang diviralkan itu pisangnya dan rotinya, bentuknya dan warna dan jenis pisangnya berbeda dengan apa yang diviralkan, dengan apa yang disajikan oleh SPPG tersebut di hari itu. Nah, selanjutnya juga ditemukan petunjuk bahwa ternyata yang memviralkan pertama kali makanan yang dianggap tidak layak itu adalah ternyata relawan SPPG itu sendiri yang mengaku sebagai orang tua murid dengan akun tertentu, dan di situ juga terlihat foto yang makanan yang berbeda dengan apa yang disajikan oleh SPPG tersebut. Jadi ada bukti CCTV dan video yang dokumentasi mereka di hari itu. Nah, berikutnya juga ada petunjuk bahwa adanya bukti chat permintaan untuk memviralkan makanan yang tidak layak ini di sosial media untuk di akun tertentu juga. Nah, ini terlepas dari siapa yang benar siapa yang salah. Kalau memang makanan SPPG itu memang benar-benar tidak layak atau basi, ya memang harus ditindak. Tapi kalau juga ternyata memang dugaan sabotase ini benar, artinya kan juga memang harus ditindaklanjuti, dalam arti kata disikapi, jangan sampai ada emang black campaign atau sabotase yang mengganggu program pemerintah ini gitu Pak. Apakah mungkin Pak Dadan sudah dengar belum dengan soal ini? Nanti kalau belum, saya akan kasih linknya dan saya kasih kontaknya, dan katanya juga dugaan sabotase ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Pak. Dan setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Kepala SPPG, ahli gizi dan beberapa staf-staf yang di sana mengundurkan diri, yang akhirnya SPPG-nya harus tutup. Ini di Curug, Tangerang. Itu aja Pak dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Uyut. Lalu selanjutnya Bu Naya M. Bersiap Pak Obed. Terima kasih Bu Ketua. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pak Kepala BGN beserta jajaran yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, saya ingin mengapresiasi ya atas capaian yang telah dicapai oleh BGN beserta jajaran. Ini sebenarnya prestasi yang cukup luar biasa, usia yang amat sangat muda gitu kan, baru 1 tahun, tetapi sudah mampu mengelola anggaran yang begitu besar. Terus kemudian capaian-capaian yang dicapai yang dengan dapur yang sudah beroperasional yang cukup banyak, itu luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, ini sebenarnya cukup bagus ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.